Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu belak-belakan relawan Anies soal cocok cawapres yang pas, bukan AHY maupun Aher. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Dan kita ketahui hingga saat ini belum ada kejelasan tentang siapa yang akan benar-benar resmi, meskipun sudah dideklarasikan oleh Nasdem yaitu Anies pun hingga saat ini belum ada kejelasan secara resmi dari koalisi perubahan, yaitu sebagai syarat 20% presidential threshold baik Nasdem dan juga baik Demokrat dan juga PKS pun juga yang lain misalnya untuk Prabowo juga belum pasti pun juga Ganjar, apalagi yang saat ini belum ada kepastian dari PDIP kalau mau mencalonkan Ganjar sebagai baca pres. Langsung saja kita baca dan kita ulas wartaekonomi.co.id. Jakarta, Ketua DPW Mileanis Sulsel sekaligus admin Forkom relawan Anies Baswedan Sulsel Asritada buka suara soal sosok yang dinilai cocok menjadi cawapres Anies. Dia mengatakan pihaknya melihat sosok yang ideal itu bukan dari partai. Kalau yang ideal dari kami relawan itu memang sebaiknya bukan dari partai. Ini supaya posisi semuanya enak, ucapnya kepada fajar.co.id dikutip Rabu. Menurutnya, salah satu sosok yang ideal tersebut adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pasalnya Khofifah merupakan representatif dari perempuan dan Indonesia Timur. Itu ada figur seperti Ibu Khofifah. Ibu Khofifah itu dianggap representatif perempuan yang kedua Indonesia Timur. Karena dia ada darah Sulselnya misalnya, jadi dia bisa jadi representasi Indonesia Timur sehingga ini jadi seimbang tutur asri. Meski demikian, sebagai relawan Anies, pihaknya tetap menyerahkan pilihan bacawa pres ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kalaupun misalnya Ibu Khofifah tidak bisa jadi cawapres, sebenarnya minta ndak persoalkan. Yang penting siapapun pilihan cawapresnya Pak Anies itu membuat Pak Anies bisa menang jadi presiden, tandasnya. Diketahui Khofifah pernah menjabat sejumlah jabatan, diantaranya Ketua Umum Muslimat NU 4 periode, pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI 1992 sampai 97, pimpinan Komisi 8 DPR RI 95 sampai 97, anggota Komisi 2 DPR RI 97 sampai 98, Wakil Ketua DPR RI 99, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI 99, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 99 hingga 2001. Selain itu, Khofifah pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 99 sampai 2001, Ketua Komisi 7 DPR RI 2004 sampai 2006, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI 2004 sampai 2006, anggota Komisi 7 DPR RI 2006, Menteri Sosial Kabinet Kerja 2014 sampai 2018, dan Gubernur Jawa Timur 2009 hingga sekarang. Sementara itu, dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat menganggap Ketua Umumnya anggota Agus Harimurti Yudhoyono AHY sosok ideal mendampingi Anies. Namun PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Aher. Ya, sobat sekalian, itu dari wartaekonomi.co.id dan juga relawan Anies yang belak-belakan, yaitu Asritada admin Forkom relawan Anies dari Sulsel Dan ini hal preferensi jadi preferensi itu sah-sah saja dilakukan oleh relawan Anies. Siapa yang akan digandeng oleh Anies menjadi bacawa pres apakah itu sesuai preferensinya, yang melihat kalau sekarang masih tarik menarik alangkah baiknya di luar partai saja bacawa presnya. Nah, itu sah-sah saja tetapi memang kembali lagi hingga saat ini secara resmi belum ada yang benar-benar
confirm, confix ya. Jangankan untuk bacawa capres saja banyak sekali ya ancaman ataupun kemungkinan untuk batal ya. Pun juga untuk Anies ya. Kita ketahui dengan konstelasi politik yang sekarang memanas dan pertemuan-pertemuan para elit ya dari berbagai partai termasuk Surya Paloh ya dan lain sebagainya, dan juga banyaknya tekanan-tekanan politik menyimpulkan memang ini adalah situasi yang sedang panas ya, situasi yang sedang panas dan sedang belum bisa dipastikan, karena tentu saja dengan sistem politik kita ya, biaya pemilu kita yang mahal, seakan partai politik itu masih melihat kanan kiri, siapa yang paling menguntungkan, siapa yang tidak, karena pemilu yang mahal ya, dan sikap pragmatisme partai sederhana, bagaimana dalam hal pencapresan itu bisa memenangkan kontestasi tersebut. Bagaimana ketika Nasdem itu sudah mendeklarasikan Anies ya, dan bukan hanya deklarasi tentu saja, bagaimana seterusnya ataupun selanjutnya adalah memenangkan ya. Kenapa? Karena modalnya besar ya, karena oligarki itu tidak mau rugi ya. Jadi ini ya persoalan pemilu kita yang masih ya berbiaya mahal, dan itu adalah jalan masuk oligarki. Dan yang kita khawatirkan tentu saja adalah ketika oligarki itu, ketika presiden itu terpilih, bisa mengontrol ya dan menjadikan dalam kutip ya yang menang yaitu presiden itu menjadi boneka. Nah, memang belum ada yang fix ya, jangankan cawapres gitu ya. Dan sampai saat ini tarik ulur antara koalisi perubahan itu terjadi, dan tiap partai dalam koalisi perubahan itu tentu saja tidak ingin rugi, mengingat posisinya saat ini adalah bagaimana ya memenangkan ataupun merenggut suara signifikan untuk kelangsungan partainya masing-masing di 2024, sekaligus kalau bisa ya memenangkan pemilu 2024. Kita ketahui ya pada saat pemilu 2009 sampai 2014 itu dikuasai oleh Demokrat. Demokrat menjadi jawara partai politik pemilu, dan tentu saja di situ ada kemewahan Presiden SBY yang pengamat juga mengatakan kalaupun disandingkan dengan tiang listrik pun SBY dengan kemewahannya itu bisa menang ya, dan terbukti ya SBY meraih kemenangan 60%, bahkan hanya menggandeng Prof. Budiono ya, itu bisa memenangkan kontestasi Pilpres di saat itu 2009 ya. Dan kita ketahui saat ini perolehan Demokrat pada 2019 jeblok, dan tentu saja hal-hal yang dilakukan untuk kedepannya termasuk 2024 adalah bagaimana menaikkan ya, mendongkrak suara termasuk juga PKS untuk memenangkan ataupun setidaknya memperbaiki kondisi perolehan suara sebelumnya di 2019. Nah, kita ketahui tidak ada ya dalam hal ini makan siang gratis, itu yang juga terus tarik ulur ya, penyebab tarik ulur siapa yang akan digandeng ya, ataupun siapa yang berhak untuk menyandingkan Anies sebagai cawapresnya. Tetapi ingat ya, kembali lagi kepastian Anies untuk nyapres itu belum ada kepastian, mengingat partai-partai itu ya dengan pertemuan-pertemuan para elit, segala perubahan yang ekstrim itu bisa saja terjadi. Misalnya dengan pertemuan Surya Paloh dengan Luhut di London, dan setelahnya kita ketahui seluruh kader fraksi Nasdem akhirnya dikumpulkan untuk memberi dukungan Presiden Jokowi hingga akhir masa periode Presiden Jokowi. Dan kita tidak tahu deal-deal apalagi yang akan yang sudah tercipta. Apakah hal yang dikhawatirkan oleh relawan Anies adalah menariknya ya, ditariknya dukungan kepada Anies, dan
diberikan barter ya, oleh kekuasaan, meskipun sisa waktu masa pemerintahan Jokowi hanya meninggalkan 1,5 tahun. Nah, itu bisa saja terjadi ya, dengan menarik dukungan dengan Anies dan memberikan ya barter politik yang lebih menggiurkan. Pun juga untuk AHY ya, bisa saja ya, dengan ketidakpastian dari koalisi perubahan yang berbulan-bulan ini ya, orang sibuk memikirkan siapa yang akan berhak disandingkan dengan Anies. Apakah AHY yang suaranya juga moncer sebagai bacawa pres digadang-gadang itu bisa bersanding dengan Anies, atau kita melihat partai yang lain masih dalam koalisi perubahan, yaitu PKS, yang juga sama ingin memajukan orangnya Ahmad Heriawan untuk disandingkan kepada Anies. Kedua-duanya memang masih ngebet ya, tapi satu hal ya, segala kemungkinan itu bisa terjadi ya, sebuah kemungkinan bisa terjadi, dan politik itu adalah art of possibility. Nah, kemudian bagaimana dengan kemungkinan calon yang lain di luar pakem yang sudah ada antara AHY dan Aher, yaitu Khofifah. Nah, kalau kita melihat Khofifah juga merupakan calon terkuat dan mempunyai potensi untuk merengkuh suara signifikan di Jawa Timur ya. Kita ketahui masa basis Khofifah adalah masa NU yang jumlah masanya luar biasa besar, dan ini akan menjadi perolehan suara yang besar. Dan kalau kita melihat hitung-hitungan ya, orang yang sudah menguasai Jawa Timur itu biasanya bisa memastikan diri memenangkan kontestasi. Nah, kalau dari pengalaman memang Khofifah sangat sudah malang melintang di dunia perpolitikan, yaitu sebagai anggota DPR ya, kemudian juga anggota MPR, bahkan juga sudah pernah menjadi menteri pada era Gus Dur ya, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan modal ya dalam hal ini ya, untuk menjadi salah satu potensi ya untuk merengkuh ceruk pasar di Indonesia Timur juga, yang katanya memang Khofifah ada darah Sulawesi. Nah, ini akan menjadi pertimbangan tentu saja, dan yang menjadi pertanyaan, apakah bisa diterima gitu ya oleh koalisi perubahan dengan mencalonkan orang di luar partai, antara orang di luar Nasdem atau orang di luar Demokrat, PKS dan Nasdem, dengan memilih Khofifah. Nah, opsi ini akan terus berkembang ya ke depannya seiring dengan mendekatnya ya, semakin dekatnya tanggal pendaftaran baca pres yang ada ya, sudah ditetapkan, yaitu Oktober 2003. Dan kalau kita juga harus menghitung ya, kalkulasi terkait pertemuan para elit ya dari internal koalisi perubahan, yaitu Surya Paloh, dan juga tentu saja akankah ya tentang konsistensi anggota partai koalisi perubahan akan tetap terus ya bersama koalisi, atau tergiur dengan jabatan-jabatan ataupun sharing kekuasaan, ataupun hal-hal yang menguntungkan ya, misalnya dengan jabatan cawapres. Nah, misalnya sekarang AHY yang sudah digadang-gadang dengan suaranya moncer ya, dengan jalan pintas, bisa saja ditarik oleh Gerindra dan berpasangan dengan Prabowo ya, Prabowo AHY, ataupun bisa juga ditarik ke KIB menjadi Erlangga AHY, yaitu hal yang memungkinkan. Kemudian bagaimana untuk PKS juga memungkinkan untuk ditarik dari koalisi perubahan dan disandingkan, digabung dengan Gerindra, berpasangan antara Prabowo dan Aher ya. Jadi segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan kemungkinan untuk posisi Khofifah yang saat ini juga moncer sebagai basis massa NU itu tentu saja akan dipertimbangkan.
Dan kembali lagi, kalau kita melihat konstelasi sekarang yang begitu panas ya, akan terlihat semuanya itu ya, termasuk juga calon presiden yang lain akan diputuskan di akhir-akhir ya, jelang pendaftaran baca pres. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.